Tahu nggak sih, ternyata di Ciamis ada seorang tokoh yang terkenal dan orang barat mengumpamakan seperti Robin Hood. Dia adalah Juminta, perampok sosial yang merampas harta kekayaan pejabat dan membagikannya ke rakyat jelata yang hidup di tahun 1920-an. Jadi nggak heran lagi jika masyarakat Ciamis waktu itu menganggap Juminta sebagai seorang jawara yang dermawan. Menurut catatan kolonial, di Ciamis tahun 1920 banyak rakyat jelata yang kelaparan. Bahkan penyakit busung menjadi pemandangan sehari-hari yang sering terlihat di berbagai sudut kota Ciamis. Tak hanya itu, mereka yang tidak punya rumah, uang, bahkan kelaparan sampai tewas di emperan pertokoan milik pedagang Tionghoa. Sementara itu, para pejabat tinggi hidupnya malah tercukupi. Jadi, seolah-olah mereka tidak peduli dengan rakyatnya. Karena itulah membuat Juminta geram. Menurut catatan Daryanto Tewardani dalam jurnal Historia Sukapura yang berjudul Menabuh Genderang Perang, Pemberontakan Sarekat Rakyat di Priangan Timur, Juminta terkenal berperilaku bak Robin Hood, kerap mengagitasi masyarakat untuk memberontak pemerintah Belanda. Tidak seperti kebanyakan jawara yang jadi peliharaan tuan-tuan Belanda, Juminta justru menentang praktik perbudakan tersebut dengan memihak kaum alit. Ia sadar diri jika keluarganya berasal dari rakyat kecil. Dalam aksinya, dia juga sadar untuk melakukan itu tidak bisa sendirian, alias butuh teman dan massa yang banyak. Karena itu, ia berpikir jika masa aksi banyak itu sudah terkumpul dengan baik, maka pemberontakan terhadap pemerintah kolonial di Ciamis waktu itu bisa berakhir dengan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi kaum alit. Pada tahun 1926, pemberontakan yang diinisiasi oleh Juminta pun meletus. Para pengikut jawara asal Ciamis ini memberontak pemerintah kolonial bersama Partai Komunis Indonesia pimpinan Egom, Hasan, dan Dirja. Mereka menyerang pendopo Bupati Ciamis yang kala itu dipimpin oleh R.A.A. Sastrawinata. Juminta dan pengikutnya sudah sepakat untuk membunuh Sastrawinata, namun karena kekuatan tentara kolonial lebih banyak, usaha itu pun gagal. Pasca peristiwa itu, Juminta pun masuk dalam tinta hitam kolonial Belanda untuk ditangkap. Bahkan pemerintah menyiapkan tentara terbaiknya untuk memburu Juminta sampai ke berbagai penjuru di Ciamis. Namun sayang, usaha itu gagal. Belanda berulang kali meminta jawara hebat untuk menangkap Juminta, namun tak ada yang berhasil. Bahkan para jawaranya itu pulang dalam kondisi babak belur. Wah, kasihan sekali nih. Ternyata lolosnya Juminta dari kejaran tentara Belanda karena banyak rakyat yang menyelamatkannya. Setelah isu penangkapan tokoh pemberontakan PKI di Ciamis tahun 1926 meredup, Juminta kembali muncul dalam organisasi kiri yang bernama Sarekat Rakyat. Awalnya Juminta mengira Belanda itu sudah lupa dengan dirinya. Namun saat ia memimpin Vergadering atau rapat raksasa di Maleber tahun 1928, tiba-tiba ada segerombolan tentara Belanda menurunkan paksa jawara tersebut dari podium. Otomatis massa pun mengamuk dan ricuh karena ingin Juminta dilepas. Sayangnya kekuatan massa Belanda lebih besar sehingga mereka harus rela Juminta ditangkap. Kemudian penangkapan ini pun berakhir pada vonis hukuman buang di Bovendigul. Menurut kalian gimana nih soal Juminta?